Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Nah, kita ketemu lagi teman-teman di channel kumpulan tutorialku ya. Nah, untuk teman-teman yang baru nonton video ini atau yang baru mampir ke channel kita ya. Untuk pertama, kita jelaskan dulu, channel kita ini berisikan tentang kumpulan tutorial, baik itu tutorial Excel, kemudian ada tutorial Word, kemudian kedepannya juga ada tutorial editor video, kemudian ada juga tutorial editor gambar. Nah, teman-teman, untuk video kali ini kita masih bahas masalah Excel ya. Nah, untuk tema kita kali ini yaitu cara membuat grafik dalam Excel, teman-teman ya. Nah, untuk sampelnya kita di penjualan, teman-teman. Nah, di data penjualan. Nah, di sini kita memasukkan sampel itu penjualan per sales ya. Misalkan teman-teman punya toko atau punya perusahaan. Nah, di sini di mana salesnya itu banyak, misalkan ada beberapa sales. Nah, nanti di sales itu kita bisa cek untuk total penjualannya. Dan untuk total penjualan ini tergantung ya, bisa kita lihat per hari atau harian atau juga bisa bulanan bahkan tahunan. Nah, di sini selain kita bisa melihat ini teman-teman, selain kita bisa melihat angkanya, itu lebih apa ya, kayak lebih enak itu dilihat berupa grafiknya. Nah, kayak gini kan. Misalkan untuk nama sales yang pertama itu Anthony, dia 2.500.000 penjualannya, misalkan grafiknya segini teman-teman. Nah, beda grafik kalau di sales atas nama Udin. Nah, dia di 36 juta untuk full dia teman-teman untuk grafiknya. Nah, untuk grafik ini terserah teman-teman, mau datanya 100 atau 200 itu terserah, tergantung data yang kita miliki. Nah, untuk bar ini dia otomatis teman-teman, dia di dalam sel aja ya untuk barnya. Nah, untuk warnanya nanti kita bisa pilih juga tergantung selera. Nah, misalkan kita di sini teman-teman. Misalkan kita di sampel 1 ya di Anthony ini kan total penjualan sementara 2.500.000. Nah, ini kalau kita tambah nolnya lebih banyak, kita enter. Nah, dia otomatis teman-teman untuk barnya otomatis full ya. Nah, andainya kita kurangi lagi untuk nominalnya, dia otomatis mengikuti. Nah, ini teman-teman untuk grafik yang ini kenapa dia full? Karena si Udin ini total penjualannya lebih besar daripada penjualan yang lain. Nah, untuk urutan kedua itu ada Intan. Oke, kemudian ada Saipudin. Nah, misalkan kita tambah di sini Saipudinnya menjadi 9 juta. Misalkan untuk penjualannya kita enter. Nah, dia otomatis grafiknya bakal naik teman-teman ya, atau bakal memanjang ke samping. Nah, untuk tema kali ini khusus untuk grafik dia per sel ya. Misalkan kayak Anthony dia per penjualannya berapa, kemudian Putri beberapa. Nah, di sini untuk warnanya bisa di custom sesuai dengan keinginan. Oke teman-teman, kita bikin tutorial dari awal ya, cara membuat grafiknya. Oke, pertama kita buka sheet dulu, atau teman-teman bisa klik di sini ya, tambah untuk blank page-nya atau page kosongnya, teman-teman bisa klik di sini. Oke, kemudian kita bikin dari awal aja dulu ya, teman-teman bisa mengikuti. Oke, di sini biasanya nomor, kita singkat dengan nomor aja. Kemudian di sini teman-teman juga bisa ditulis di sini data sales. Oke. Untuk nama terserah teman-teman mau data sales atau data penjualan. Nah, di sini kita bikin nominal ya, nominal atau total. Total di sini penjualan. Nah, oke, di sini kita bikin tabel dulu, terserah teman-teman mau bikin tabel atau enggak di sini. Oke, kita perbarui dulu ya untuk style tulisannya. Di sini 14. Oke, di sini kita bisa bikin tabel. Kalau bikin tabel nggak apa-apa di sini. Oke, di sini kita bikin tabel di sini. Nah, oke teman-teman, untuk style tabel terserah ya. Mau dipercantik kayak gini juga bisa. Ini kan banyak banget pilihannya kayak gini. Dia lebih gede untuk headernya, ini headernya. Oke. Kemudian di sini kita bikin nama nomor dulu. Kita urutin aja nomornya 1 sampai 2. Kemudian di sini kita tarik sampai ke bawah. Kita ambil 10 sampel aja. Oke, di sini data salesnya. Nah, data salesnya sesuai dengan nama tadi teman-teman ya. Ini hanya sampel untuk nama. Kalau tadi kan nama yang pertama itu Anthony, kemudian nama keduanya Putri. Di sini ada Putri. Oke. Kemudian di sininya ada Andriano. Andriano untuk nama sales terserah. Kemudian di sini ada Maman. Kemudian ada Udin, kemudian selanjutnya Saipudin teman-teman ya, Saipudin di sini ada. Kemudian ada Diana, kemudian ada Marwan untuk namanya, kemudian ada sales atas nama Nazwa. Oke, Nazwa. Kemudian di sini ada Intan untuk yang terakhir.
Nah, di sini untuk angkanya teman-teman ya, total penjualan biasanya itu berupa angka. Nah, sebelum kita menginput angka atau total penjualannya, teman-teman format dulu sel yang ingin kita masukkan angka. Nah, lebih baik teman-teman pakai ini aja ya, pakai yang ini, yang koma style ini untuk formatnya. Misalkan di sini kita masukkan 2.500.000, nanti dia otomatis jadi kayak gini teman-teman. Dia ada titik, ada koma, berarti 2.500.000, ujungnya kan ada 02, ini berarti rupiah. Oke, kemudian di sini ada 3.500.000. Oke, di sini ada 4.500.000 untuk angkanya. Kemudian di sini ada 5 juta. Oke, kemudian di sini ada 36 juta. Ini total penjualan teman-teman ya. Nah, untuk total penjualan terserah mau dihitung harian, bulanan atau tahunan, nggak masalah. Untuk caranya sama nanti. Kemudian di sini ada 7 juta. Oke, sini 7 juta. Kemudian di bawahnya ada 1.500.000. Oke. Kemudian di bawahnya ada 3.500.000. Nanti untuk angka sesuaikan teman-teman ya. Oke. Sini ada 3.500.000, kita nolkan 1. Kemudian di sini kita masukin juga misalkan 4.500.000 di sini. Kita enter, kemudian di sini misalkan 24 juta. Nah, ini untuk angkanya, teman. Untuk format penulisan angka ini, teman-teman juga bisa menggunakan RP sebenarnya. Tadi kan kita menggunakan ini nih, ada kayak koma ini teman-teman, kayak koma ya. Atau kayak mata Tomoe Sasuke ada di sini, atau teman-teman juga bisa di sini ada punting teman-teman ya, nanti dia otomatis jadi RP depannya. Oke, kalau teman-teman mau bikin grafik dalam sel, lebih baik teman-teman cuma pakai ini tanda koma ini. Oke, jika selesai teman-teman blok semua untuk datanya, berapapun datanya teman-teman blok aja di sini sampai habis. Kemudian kita masuk ke home, kita masuk ke menu conditional formatting. Nah, di sini kuncinya teman-teman. Kemudian kita masuk ke data bar. Nah, ini dia. Nah, teman-teman terserah pilih mau yang mana, mau yang bawah. Ini kan ada gradient fill. Ini bisa dipilih teman-teman. Nah, dia otomatis kan mengikuti. Atau di sini solid fill di sini teman-teman. Terserah untuk warnanya, terserah di sini. Atau teman-teman juga bisa mengcustom lagi. Di sini ada more rules. Nah, teman-teman bisa mengcustom di sini ya, sesuai kebutuhan. Tapi untuk lebih simpelnya kita cukup pakai ini aja teman-teman. Masuk ke data bar, kemudian pakai yang ini aja. Ada gradient fill, kemudian ada solid fill, terserah. Oke, untuk contoh misalkan kita gunakan di warna merah di sini. Oke, tinggal klik. Nah, otomatis barnya udah muncul teman-teman. Dia khusus bar di dalam sel. Nah, ini bakal otomatis terupdate teman-teman. Misalkan teman-teman mau ngupdate nih untuk Anthony misalkan, total penjualannya dia naik dari 2.500.000 menjadi 5.500.000 misalkan. Nah, ini tinggal kita enter. Nah, untuk grafiknya dia otomatis mengikuti. Oke, ini ada perbedaan teman-teman antara Diana kemudian ada Udin. Nah, kalau si Udin ini kan dia garis barnya itu lebih panjang atau full karena dia penjualnya paling banyak teman-teman. Oke, kita misalkan ganti Diana menjadi lebih besar daripada Udin, misalkan di sini 40 juta. Oke, di sini. Nah, dia otomatis teman-teman ya, otomatis untuk bar yang penuhnya ganti dia Diana, sementara Diana balnya. Sementara untuk bar yang fullnya itu sales atas nama Diana. Oke, di sini juga misalkan atas nama Maman kita gedein di sininya jadi 9 misalkan 9 juta. Nah, dia otomatis barnya mengikuti teman-teman. Dia bakal menyesuaikan dengan bar yang penjualan tertingginya. Oke, dia nggak akan melewati bar penjualan tertingginya atau kayak gini. Oke, teman-teman. Gitu teman-teman ya. Untuk stylenya juga bisa di custom lagi. Tinggal blok aja di sini. Oke, tinggal masuk ke menu conditional formatting, kemudian data bar. Nah, di sini banyak banget pilihannya, tinggal dipilih. Oke, itu sesuai kebutuhan. Oke, teman-teman, demikian ya untuk cara melihat total penjualan menggunakan bar. Oke, teman-teman, jika suka dengan video ini, mohon di like ya, kemudian channelnya di subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar ketika kita ngupload video, nanti otomatis ada notifikasi di handphone masing-masing. Oke, teman-teman, see you next time, bye-bye.